Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Sehat ya? Ya, walaupun kita tidak bertatap muka, setidaknya kita bisa belajar dari jarak jauh, itu LDR. Oke, Ustadz di sini akan menjelaskan tentang pelajaran. Kita mereview dulu ya. Itu pelajaran tentang isim ditinjau dari kuantitinya. Ya, oke, karena kan banyak dari teman-teman dari kalian yang belum paham, Set, ini apa perbedaannya sih antara jama yang berakal sama jama yang tidak berakal? Ini termasuk kategori jama apa, Ustaz? Ini termasuk musanna bukan, Ustaz? Ini termasuk mufrad atau bukan, Ustaz? Nah, kita akan belajar di sini secara bersama, oke ya. Oke, Ustadz minta kalian untuk buka PowerPoint yang udah pernah Ustadz kasih ke kalian. Silakan dibuka, silakan kalian mau buka lewat HP kayak Ustadz atau mau lewat laptop juga boleh, silakan terserah kalian. Oke, saya tunggu. Silakan untuk dibuka. Buka slide halaman 59 ya. PowerPointnya halaman 59. Udah? Oke, langsung aja ya, biar nggak lama. Oke. Pembagian isim ditinjau dari kuantitinya. Ya, biktibari ada di, artinya itu ditinjau dari kuantitinya. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu isim mufrad, yang kedua isim musanna, yang ketiga isim jama. Ya, ingat ini adalah kata bahasa Arab. Ya, bukan dilihat bukan jumlahnya. Memang jumlahnya, tapi bukan berarti kita menghitung 1, 2, 3. Kalau itu nanti masuknya ke angka, yaitu wahidun ini salah sah. Nah, oleh karena itu, apa yang dimaksud dengan isim mufrad itu adalah kata tunggal. Kalau isim musanna adalah kata ganda. Kalau isim jama adalah kata majmuk. Kayak mufrad itu maksudnya, kalau dilihat dari kuantitinya, yaitu 1. Kalau musanna dilihat dari kuantitinya adalah 2. Kalau jama itu berarti lebih dari 2. Mau 3, 4, 5 dan seterusnya. Pokoknya itu jama. Oke, next. Oke, ini nanti ya, pembahasan ini itu nanti di akhir. Oke, next. Nah, isim mufrad itu kalian udah pada ngerti ya. Mufrad itu pokoknya asal muasal dari kuantiti. Kalau kalian udah ngerti rumusan-rumusan dari jama, musanna, kalau kalian udah ngerti, pasti kalian udah paham. Oh, ini loh namanya musanna, oh ini loh jama. Berarti kalau misalkan rumusan ini dibuang, berarti dia akan kembali ke mufrad asal katanya. Oke, ini mufrad. Soalnya kalian udah pada paham ya kalau mufrad ya. Oke, next. Oke, kita masuk ke musanna. Musanna adalah kata ganda, yaitu kalau dilihat dari kuantitinya berarti 2. Ini musanna atau mufrad. Ya, mufrad tadi kata tunggal itu bisa dibentuk dari kata benda mati atau kata benda hidup. Ya, begitu juga dia tidak terpaut tentang gendernya, baik dia itu muzakkar atau musanna. Yang penting dia itu bentuknya 1, maka termasuk mufrad. Kayak contoh muslim, itu kan seorang muslim laki-laki, berarti dia muzakkar, laki-laki. Kemudian muslimatun, ya kan, dia mufrad, tetapi dari kalangan gender perempuan, yaitu seorang muslim perempuan, muslimatun. Kayak udah paham ya. Nah, begitu juga musanna. Nah, musanna juga begitu, sama, dia gendernya nggak ada, pokoknya dia itu termasuk dua-duanya. Oke, bisa dia berbentuk benda mati atau benda hidup, dia bisa berbentuk dia gendernya perempuan ataupun laki-laki. Udah tahu ya perbedaan gender perempuan sama laki-laki ya. Kalau gender laki-laki tidak ada tak marbutohnya di belakang, tapi kalau gender perempuan ada tak marbutoh. Tak marbutoh seperti apa? Nah, ini contoh muslimatun. Nah, itu yang saya buletin ya, itu adalah tak marbutoh, berarti dia ini muannas atau perempuan. Kalau bahasa Arabnya laki-laki apa? Itu muzakkar. Oke ya. Oke, yang pertama yaitu qalamun, adalah sebuah pulpen. Ingat, sebuah berarti dia mufrad. Nah, sekarang bagaimana mufrad kita jadikan menjadi musanna atau kata ganda atau 2? Itu ditambahkan alif dan nun.
atau ini bukan alif ya, tapi ini adalah fathah, ya sukun, dan nun yang berharokat kasroh ya. Jadi apa? Kalau misalkan ditambahkan alif sama nun, itu jadi qalamani ya, qalamani. Nah kalau misalkan ditambahkan ya dan nun, sebelum ya harokatnya harus fathah, dan setelah ya nunnya harus berharokat kasroh ya, ini ya berharokat kasroh. Jadi qalamaini, tadinya qalamani jadi qalamaini. Oke ya, bisa qalamani atau qalamaini, terserah kalian mau milih yang pakai alif dan nun atau ya dan nun, silakan, terserah kalian, bebas. Nah, ini dari kalangan benda mati. Qalamun itu benda mati, babun begitu juga, benda mati, pintu, sebuah pintu. Nah sekarang kita masuk ke benda yang berakal atau benda hidup. Contohnya adalah muslimun, seorang muslim laki-laki. Sama, rumusannya ditambahin alif sama nun. Alif sebelum alif berharokat fathah dan nunnya berharokat kasroh, atau ditambahkan ya dan nun sebelumnya harokatnya fathah, nunnya berharokat kasroh, seperti itu. Contoh muslimun, musananya adalah muslimani atau muslimaini. Oke ya, muslimani atau muslimaini. Nah itu yang dari kalangan muzakkar. Nah sekarang kalau misalkan muannas atau perempuan yang ada tamar butonya, ini ya ada tamar butonya, muslimatun. Sama rumusannya. Kalau musana itu pokoknya rumusannya alif nun ya nun, tapi lihat harokatnya sebelum, pokoknya harokatnya yaitu fathah dan kasrah ya. Contoh muslimatun jadinya apa? Muslimatan, berubah tuh taknya jadi tak tahu ya, muslimatani atau muslimatain, jadi muslimatain. Oke, sampai sini paham? Oke, kita next ya. Kita next. Nah ini jama'. Nah jama' ini nanti kita bagi, ada yang berbentuk dari kalangan benda mati ya, ini juga benda mati, babun, qalamun itu benda mati. Nah ini dua ini ya, dua ini merupakan adalah yang berakal ya, yang berakal, benda hidup. Qalamun, babun itu merupakan dari benda mati, muslimun dan muslimatun adalah benda hidup. Nah, benda mati artinya apa? Yaitu berarti tidak berakal. Li ghairi aqilin, itu tidak berakal atau tidak hidup. Kalau li aqilin, jama li aqilin berarti dia berakal atau hidup. Oke, next. Nah, ini dia. Jama yang berakal atau jama li aqilin itu artinya yang berakal atau benda hidup, benda mati, benda hidup ya. Itu dibagi menjadi dua, yaitu jamak mudzakkar salim. Ingat, jamak mudzakkar. Kalau mudzakkar berarti dari kalangan cowok, berarti cowoknya banyak. Jamak mudzakkar salim. Yang kedua, jamak muannas salim, dari kalangan perempuan, berarti perempuannya banyak. Oke, kita udah paham ya, dari jamak li akhir atau jamak yang berakal atau benda hidup. Udah ya. Next, kita belajar jamak li ghairi akhir. Jamak li ghairi akhir macamnya cuma satu, yaitu jamak taksir. Oke, jamak taksir itu adalah benda yang tidak berakal. Jamak li ghairi akhir artinya tidak berakal, berarti dari kalangan benda-benda mati. Ya, benda mati itu pun ada gendernya, tetapi kalau udah masuk jamak taksir itu dia tidak terpaut dari gender, mau dia perempuan atau laki-laki sama aja, yang penting dia termasuk dari kalangan benda mati. Oke, next ya. Oke, sekarang rumusan dari jamak muzakkar salim. Rumusannya cuma dua,
yaitu tambahin waw mati sama nun yang berharokat fathah. Yang kedua, iya dan nun, iya-nya berharokat sukun dan nunnya berharokat fathah. Udah gitu aja, dua itu. Oke, next kita masuk ke contohnya aja, kita coba. Oke, ingat, jamak muzakkar salim termasuk jamak yang berakal atau kata benda hidup. Oke ya, muslimun, seorang muslim laki-laki, seorang berarti mufrad, satu. Ini belum kita masukkan dalam rumusnya ya. Nah sekarang muslim, seorang laki-laki muslim, laki-laki. Nah kemudian sekarang jamaknya gimana? Jamak muzakkar salimnya gimana? Itu tambahin waw dan nun atau ya dan nun. Jadinya apa? Muslimuna atau muslimina. Beda. Kalau misalkan musanna itu muslimaini. Kalau misalkan jamak banyak berarti muslimina. Ingat, sama-sama ditambahin iya dan nun. Ya, sama-sama ditambahin ya dan nun. Jadi musanna atau kata ganda sama juga ditambahin ya dan nun, harokatnya beda. Kalau misalkan musanna kata ganda dua, iya-nya sukun, sebelumnya harokatnya fathah, itu di atas. Kalau nunnya itu berharokat kasroh, itu di bawah. Oke ya, paham ya. Sedangkan kalau misalkan jamak muzakkar salim, ya, jamak muzakkar salim ini itu ya-nya sukun. Terus sebelumnya harokatnya kasroh, ada di bawah. Sedangkan nunnya harokatnya ada di atas, itu fathah. Ya, lihat itu fathah ya, nunnya berfathah atau di atas harokatnya. Oke, next, muslimun ditambahkan waw dan nun, jadinya muslimuna. Ya, muslimuna. Kemudian atau bisa juga muslimina, lihat harokat belakangnya. Mukminun, seorang berarti mufrad, satu, seorang mukmin laki-laki. Ya, ditambahkan waw dan nun jadi mu'minuna atau mu'minina. Begitu juga mustahidun. Mustahidun artinya orang yang berjihad, ya, orang yang bersungguh-sungguh, itu mustahidun, yaitu adalah seorang laki-laki yang sedang bersungguh-sungguh, namanya mustahidun. Sama juga rumusannya ditambahkan waw dan nun, ya, dan nun, jadinya mustahiduna sama mustahidina. Oke, sampai sini paham kan? Pokoknya rumusannya waw, nun, ya, nun. Terserah kalian tinggal pilih mau pakai waw dan nun atau ya dan nun, sama aja. Oke, next. Tadi itu rumusan jamak muzakkar salim. Next. Sekarang kita masuk ke rumusan jamak muannas salim. Muannas adalah perempuan, jamak itu adalah majrur berarti banyak. Berarti perempuan yang banyak, lebih dari dua. Ya. Ininya apa rumusannya? Yaitu alif sama tak perahu. Ingat, alif sama tak perahu. Oke ya. Next, contohnya aja kita biar cepat ya, biar langsung ngerti contohnya. Tadi kalau misal ini adalah contohnya muslimatun, seorang perempuan muslim. Tadi kalau misalkan muzakkarnya, laki-lakinya apa? Namanya muslimun. Nah, kenapa ini ada tak marbutonya? Maka disebut muannas. Muannas itu perempuan. Nah, perempuan laki-laki itu dilihat dari tak marbutonya. Ini ada tak marbuto berarti perempuan. Ini ada tak marbuto berarti perempuan. Itu aja seperti itu. Muslimatun berarti seorang muslim perempuan. Nah sekarang bagaimana kita menjadikan dia banyak? Nah sekarang kalau misalkan muslimatun, musananya gandanya apa? Muslimatani atau muslimatai nih. Nah sekarang jamaknya, banyaknya. Tadi kan muslimatani itu berarti kan dua orang perempuan muslim. Muslimatani atau muslimataini itu dua orang perempuan muslim. Sekarang kalau banyak, lebih dari dua, yaitu rumusannya apa? Rumusannya adalah alif dan tak perahu. Lihat,
ini tadi bentuknya itu adalah taknya bulat berubah menjadi tak perahu. Sebelum tak ini ya, tak bulat itu sebelumnya adalah tambahkan alif, jadinya apa? Muslimat. Oke, taknya dirubah, tak bulatnya dirubah menjadi tak perahu. Kemudian sebelum tak perahu itu ditambahkan alif, jadi muslimat. Sama kayak mukminatun, ya ditambahkan alif dan tak perahunya. Ya, lihat nunnya, ini nunnya ditambahkan alif, kemudian tak bulatnya ini berubah menjadi tak perahu, jadi mukminatun. Paham sampai sini? Begitu juga Fatimatun, sebelum taknya itu ditambahkan alif, nah tak yang bulat berubah menjadi tak perahu, menjadinya Fatimatun. Sampai sini paham? Gampang kan? Gampang sekali. Oke, next. Sekarang kita masuk ke jama' yang tidak berakal. Bahasa Arabnya adalah jama' li ghairi aqil. Ya. Jama' li ghairi aqil atau jama' yang tidak berakal atau jama' benda mati. Ya. Itu cuma satu macamnya, yaitu jama' taksir. Nah, jama' ini tidak ada rumusannya, oleh karena itu harus dihafal. Ya, kemarin Ustaz udah ngasih kan kosakatanya, yaitu kayak qalamun, duanya apa? Qalamani atau qalamain. Sekarang jamaknya. Nah, lihat. Qalamun itu artinya sebuah pulpen, berarti dia merupakan benda mati atau tidak berakal. Nah, sekarang masuk ke jamaknya seperti apa? Qalamun, qalamani, aqlamun. Oke ya. Begitu juga contohnya kayak madrasatun. Madrasatun artinya apa? Sebuah sekolah. Sekarang sekolah itu benda mati atau benda hidup? Berakal atau tidak? Nah, gitu. Berarti kan dia tidak berakal dan dia merupakan adalah benda mati. Nah, berarti masuk ke jama' taksir. Oke ya. Nah, sekarang madrasatun, duanya apa kata gandanya atau musannanya, yaitu madrasatani atau madrasataini. Nah, sekarang jamaknya, yaitu dia termasuk jama' taksir karena tidak berakal atau benda mati. Jadinya apa? Madarisu. Oke. Sampai sini paham? Oke, persiapkan diri kalian. Besok kita uprak. Pertama kali nanti Ustadz akan yaitu akan melakukan dialog dulu. Ya. Dialog sama kalian. Dialog nanti contohnya kayak gini. Misalkan siapa nih? Contoh Kemal. Nanti Ustadz akan mulai. Assalamualaikum ya Kemal. Kemal menjawab waalaikumsalam. Sobahal khair ya Kemal. Kemal menjawab sobahan nur, sampai sampai akhir. Dialog selesai, baru kita masuk ke pembelajaran ini tentang mufrad, kemudian perubahan musanna, kemudian perubahan jama'. Bentuk soalnya gimana? Sama kayak PTS kemarin. PTS kemarin gimana? Yaitu mahiyya isim jama' taksir minal kalimat qalamun. Jama' taksir qalamun apa? Aqlamun. Lagi contoh mahiyya isim musanna minal kalimat buyutun. Nah, apa isim musanna dari buyutun? Buyutun itu jamak taksir, banyak rumah. Buyutun itu banyak rumah. Nah, sekarang kata gandanya apa? Baita. Oke ya. Oke, mungkin itu aja dari Ustadz. Selamat belajar, semangat terus walaupun kita berada di tempat yang jauh. Tidak istilahnya tidak ada alasan untuk tidak belajar, untuk tidak bertatap muka dengan guru-guru kalian. Semangat. Baik, itu aja dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.